Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah fikih, di mana di dalam kitab dikemukakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun, ini suatu fasal. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha. Wa syara'itus sholati, dan syarat sah salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Taharatul a'da'i, yang pertama suci anggota-anggota badan, minal hadasi, daripada hadas, wan najsi, dan najis. Wasatrul aurati bil libasin tahirin. Kemudian yang kedua, wasatrul aurati, menutup aurat, bi libasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu, berdiri. Wal wuqufu ala makanin tahirin, yang ketiga berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Wa istiqbalul kiblati. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Wa yazuzu tarkul kiblati, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, fi halataini, pada 2 waktu, pada 2 hal. Fi siddatil khaufi, yang pertama pada sholat amat takut, siddatul khauf, teramat takut. Wa fin nafilati fi syafari ala rahilati. Kemudian yang kedua, dan pada sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kendaraan. Itulah perkara yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah sama-sama kita akan lihat penjelasan dan dalil daripada bahasan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal. Wasaraitus salat, dan bermula syarat-syarat salat, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalamnya, ke dalam salat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Taharatul a'da'i, yang pertama adalah suci anggota badan. Suci anggota badan. Suci anggota badan
minal hadasi daripada hadas. hadas. Yang pertama, suci anggota badan minal hadasi daripada hadas, yakni hadas kecil dan besar. Hadas itu kan terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebelum orang melakukan sholat, maka pastikan bahwa dirinya itu telah suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatharu. Al-Maidah ayat yang ke-6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Itulah dalil daripada bahwa kita harus dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Junub itu adalah hadas besar. Junub adalah hadas besar. Wa in kuntum junuban, dan jika engkau dalam keadaan junub, fatharu, maka bersucilah. Maka bersucilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah sama-sama kita lihat daripada sarah. Wassara itu sholat, dan bermula syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam sholat, sebelum mengerjakan sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Wasurutu jam'u syartin, kata-kata wassara itu dan kata-kata wasurutu itu merupakan jamak dari syartin, mufradnya syartin. Wa huwa lughatan, dan bermula dia syarat secara lughah. Al-alamah adalah alamat atau tanda. Wa syar'an, dan bermula secara syariat. Ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaih, yaitu menjadikan sholat sah atasnya, atas orang yang melakukan sholat. Jadi syarat ini menentukan sah atau tidaknya sholat. Contoh, ketika kita dalam keadaan berhadas besar, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaih, sesuatu yang menjadikan sahnya sholat atas orang tersebut. Walaisa jazaan minha, dan syarat itu bukan merupakan bagian. Syarat itu bukan merupakan bagian daripada sholat. Ya.
syarat itu bukan bagian daripada sholat. Makanya dia dikemukakan qabla sholat. Sebelum seseorang melakukan sholat, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Wa kharaja bihazal qayyid ar-ruknu, dan keluar dengan qayyid ini adalah rukun. Fa innahu, maka sesungguhnya rukun itu juz'um minas shalah, bagian daripada salat. Jadi rukun itu merupakan bagian daripada salat karena dia berada di dalam salat. Coba-coba enggak malah membaca Al-Fatihah, maka dia salatnya tidak sah. Syartul awal, bermula syarat yang pertama adalah Taharatul a'dha'i minal hadas, yaitu sucinya anggota badan minal hadasi, daripada hadasil asghari wal akbari, baik itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Indal kudrati, ketika dia mampu mensucikan hadas tersebut, mampu menghilangkan hadas tersebut. Amal faqidu tahuraini, adapun orang yang kehilangan dua alat suci, air dan tanah. Jadi alat suci itu dua, yang pertama air, yang kedua tanah. Jadi kalau nggak ada air, gunakan tanah, biasa yang kita sebut dengan tayamum. Amal faqidu, adapun orang yang kehilangan dua alat suci, air dan tanah, fasolatuhu sahihatun, maka salatnya itu sah. Ya, salatnya sah. Ma'a wujubil i'adati alaih, beserta wajib dia mengulang salat tersebut. Salatnya sah. Ya. Salatnya sah, tapi dia juga wajib mengulang salat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah suci daripada najis. Ya. Yang pertama tadi anggota badannya suci daripada hadas besar dan kecil. Yang kedua syaratnya adalah suci daripada najis. Hal ini berdasarkan hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mencuci dari najis-najis, seperti sabda beliau kepada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatruki shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wasalli. Apabila haid datang, maka tinggalkanlah salat, dan bila telah hilang sebagiannya, maka bersihkanlah darah dari kamu dan salatlah. Darah itu kan najis. Darah itu najis. Maka ketika haid tinggalkan sholat. Ketika selesai haidnya, maka mandilah, lalu kerjakanlah sholat. Bersucilah, lalu mengerjakan sholat. Dan juga hadis tentang Sayyidina Ali yang diperintahkan agar membasuh mazzi
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada perkara yang kemarin-kemarin. Mazi itu najis, tapi kalau mani tidak. Ini pandangan daripada mazhab Syafi'i. Ya. Mazi itu adalah najis. Juga dikiaskan dengan pakaian yang bersih yang diperintahkan dalam firman Allah, wasiyabaka fatahhir, Al-Mudassir ayat yang kelima. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua, daripada sholat, syarat sholat qabla dukhuli fiha, yang kedua adalah wa taharatun najasin, wa taharatun najisi, bersih daripada najis, alladzi la yu'anhu, najis tersebut yang tidak bisa dimaafkan, fi saubin, di dalam pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Saya yazkurul musannifu hajal akhiri qoriban. Nah, nanti pengarang kitab akan menyebutkan perkara ini sebentar lagi, ya. Jadi najis yang tidak bisa dimaafkan, seperti ada tai misalnya, tai. Maka yang demikian itu jika berada pada badan kita, misalnya kita kecipretan tai anak kita, ya, atau kencing anak kita yang masih kecil yang kita gendong-gendong, maka kita harus membersihkan najis tersebut, baik najis itu yang berada di badan, di pakaian, maupun di tempat kita melakukan sholat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah sementara yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.